Oke, selamat sore rekan-rekan. Sambil menunggu teman-teman kalian, mari kita mulai saja ya. Kita selalu mulai on time. Silahkan kalian menyalakan kamera kalian. Hari ini kita akan ngobrol bareng sebuah tema yang mudah-mudahan relatable ya dengan hidup kalian, yaitu panggilan kekudusan bagi generasi beriman digital set. Nah, kita akan banyak ngobrol dengan kalian karena kalianlah pemilik tema pembicaraan kita pada sore hari ini. Saya akan mulai dengan Andreas Bram. Silakan Andreas Bram, kamu nyalakan kamera. Pertanyaannya sangat simpel dan ini berlaku untuk kalian semua. Pertanyaannya adalah, kalau Bram, kamu mendengar kata suci, kesucian, kudus, kekudusan, apa satu hal yang langsung muncul dalam benak kamu, Bram? Maaf, Romo, minta tolong diulangi pertanyaannya. Kalau kamu mendengar kata suci, kesucian, kudus, kekudusan, apa atau orang yang langsung muncul dalam benak kamu ya? Boleh sesuatu, boleh seseorang. Mungkin orang yang selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap karya di dunia. Orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Kamu bisa nyebut satu orang nggak? Yang kamu anggap sebagai mungkin memang sudah dinyatakan suci, barangkali juga on the way suci, tapi kamu merasa orang ini udah baik banget lah. Tinggal selangkah lagi ya, jadi orang suci. Mungkin mereka juga masih hidup. Paus Fransiskus bicara tentang kesucian dari pintu sebelah ya. Itu berarti orang-orang suci yang hidup dan ada di sekitar kamu. Siapa, Bram? Satu orang saja. Mungkin saya bisa bilang ibu saya sendiri ya, Romo. Oke. Apa yang membuat ibu kamu menurut Bram ya memiliki kualitas orang ini atau pribadi ini suci banget sih. Meskipun mungkin sampai akhir hidupnya atau setelah beliau wafat tidak akan pernah jadi santa ya, tetapi dia tetap suci di mata saya. Karena setiap hari itu ibu saya selalu mengatakan, Dik, jangan lupa berdoa, Dik, kalau ada apa-apa itu serahkan pada Tuhan. Karena kalau saya pribadi itu lebih ke logika ya, Romo, karena setiap apa yang kita perbuat itu konsekuensinya kita juga. Tapi mama saya selalu bilang, selalu libatkan Tuhan, karena apapun tantangannya, apapun halangannya, tanpa Tuhan itu kamu nggak akan bisa begitu. Kalau dari ibu saya itu selalu seperti itu dong. Tapi kalau saya memang karena punya idealisme sendiri, Kak, jadi saya merasa ya semua itu kita yang mengatur. Tapi ibu saya selalu menjadi reminder saya untuk oh iya ada Tuhan. Gitu. Jadi kita jangan selalu apa-apa kita sendiri, tapi Tuhan itu juga andil besar dalam hidup kita. Gitu loh. Oke, ini mungkin agak tipikal cowok ya. Jadi pokoknya semua dipikir ya, mesti masuk akal, reasonable. Dan ibu kamu selain reasonable ya, ada unsur berserahnya. Selain dikerjakan sendiri, Tuhan dilibatkan dong dalam hidup kamu. Ya, Suster Kalista, setuju Suster? Mau nanggapi Bram? Maaf Romo, ini tadi saya telat beberapa menit begitu Romo, tapi tiba-tiba dengar sedikit. Pertanyaannya sangat simpel, Suster. Ketika Suster mendengar kata suci, kesucian, kudus, kekudusan, apakah ada sesuatu atau seseorang yang langsung muncul dalam benak Suster? Baik, terima kasih Romo. Saya mencoba untuk menjawab versinya saya begitu Romo. Ya. Dulu saya berpikir bahwa suci kudus itu adalah milik-milik para santa, dalam kehidupan itu adalah kaum biarawan-biarawati. Tapi ketika saya sudah menjadi seorang biarawati, saya menyadari bahwa kekudusan bukan saja milik seorang biarawan-biarawati, tapi
semua orang itu berhak untuk menjadi kudus dengan kehidupannya masing-masing, dengan segala situasi, bahwa semua orang itu berhak menjadi orang kudus. Mungkin ada orang-orang yang merasa kecil hati begitu, merasa berdosa atau hal lain, padahal setiap orang itu mempunyai kebebasan dan juga mempunyai hak untuk menjadi kudus begitu, Romo. Bagi saya sendiri, setelah juga membaca beberapa santo dalam kehidupan saya, dalam biografinya, bagi saya yang sangat menginspirasi adalah Santo Fransiskus dari Assisi sebagai spiritualitas dalam kongregasi saya, dan juga Mother Teresa itu juga menjadi inspirasi dalam hidup saya, dalam menjalani hidup saya. Kekudusan ya, kalau dari Santo Fransiskus Assisi adalah pertobatannya, dulu juga bagaimana kehidupannya dengan gilang gemilang begitu, tapi ketika dihadapkan dengan pertobatan yang sangat radikal, ternyata bisa menjadi seorang santo dan juga menjadi banyak spiritualitas dalam kongregasi dan juga pelindung-pelindung lainnya. Dan juga Mother Teresa adalah menginspirasi adalah kemiskinannya juga, kemiskinan roh, baik juga dengan materi, juga bagaimana melayani seseorang itu secara totalitas. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Suster Kalista. Jadi kesucian itu terbuka untuk semua panggilan hidup, baik yang menjadi biarawati, menjadi rohaniwan, juga menjadi keluarga, bisa juga menjadi single, dan panggilan-panggilan hidup lain ya. Kalau jadi suster itu halangannya untuk bisa jadi suci apa sih? Kan suster itu dari pakaiannya aja udah kelihatan suci ya. Nah, kalau jadi suster itu ada halangannya nggak sih suster jadi suci itu? Kalau lihat Suster Natalia, Suster Christina, suster sendiri, itu kalau suster itu tantangannya apa sih? Sehingga suster merasa jadi suster ternyata susah loh untuk bisa jadi suci. Baik, terima kasih Romo. Setelah saya menjalani kurang lebih 5-6 tahun ya Romo, malah justru banyak sekali tantangan untuk menjadi kudus dalam hidup biara. Seperti yang saya contohkan adalah hidup dalam bergaul. Bergaul itu kan banyak sekali konsekuensi, dan juga apa yang saya ucapkan itu harus dilakukan. Dan juga bagaimana saya menghayati dan memaknainya. Tapi nyatanya ketika dihadapkan dengan realita kehidupan, saya merasa bahwa tantangan itu justru malah semakin banyak. Ya misalnya kalau kemiskinan seperti itu, ketika contoh realitanya ketika keluarga itu memberi uang begitu. Kalau kita orang awam itu ya biasa-biasa kita menggunakan uang itu secara ya malah senang begitu. Tapi ketika menjadi seorang biarawati, uang itu harus dilaporkan kepada pimpinan, dan juga dalam hidup kebersamaan itu hal-hal kecil juga menjadi tantangan. Bagaimana saya harus berani menghayati hidup kemiskinan, tidak hanya dengan tidak menggunakan uang itu secara sendirian, tapi juga bagaimana dalam ketaatan, juga meliputi ketaatan, kemiskinan, juga kemurnian saya di situ juga ditantang. Itu malah justru menjadi seorang biarawati justru banyak sekali tantangan. Oke, nanti Paus Fransiskus juga akan omong ya, ketika nanti kita akan masuk tema korupsi. Korupsi, dosa, itu mulai dari saku kantong kita ya. Jadi enggak jauh-jauh dari hidup kita. Nah, sekarang teman-teman yang sudah hadir, silahkan kalian merename nama kalian. Jadi nama kalian di belakangnya disebut prodinya mana, biar teman kalian gampang ya nanti menunjuk teman yang lintas prodi ya. Nah, misalnya Tenia Kristanti ya, apakah BK atau PBI? Andreas Bram jelas BK ya, langsung PD. Christina Widowati juga BK. Natalia juga BK. Silahkan teman-teman. Nah, sekarang suster cari yang PBI dong, suster. Untuk melanjutin obrolan kita. Berani toh, suster? Ya. Saya ingin mendengarkan sharing dari Regina Nernere. Oke, Mbak Regina, PBI.
tunjukkan pesonamu mulai dari sekarang, Mbak Regina. Selamat sore. Oke, selamat sore Mbak Regina. Kameranya bisa dinyalain nggak, Mbak Regina? Bisa. Sebentar. Ya, sama suaranya, volumenya dibesarkan ya, Mbak Regina. Sudah terdengar? Sudah terdengar tapi halus sekali, Mbak. Oh ya. Oke, sebentar. Tak cari ya, kamu di mana, Kak? Ya, Regina. Yuk, Mbak Regina. Tadi Mas Bram, lalu Suster, sudah mulai obrolan ya, Mbak Regina. Kalau kamu mendengar kata suci, kesucian, kudus, kekudusan untuk anak PBI ya, yang langsung ada dalam kepala kamu itu apa ya, Mbak? Atau sesuatu atau seseorang? Saya ingin tahu isi kepalanya anak PBI itu kalau mendengar kata suci, kesucian, kudus, kekudusan. Mudah-mudahan tidak. Itu kata apa ya, Romo? Yuk, Mbak Regina. Kalau saya secara pribadi, ketika mendengar kata suci itu sendiri, yang teringat di bayangan saya itu suster sendiri, sosok suster. Karena ketika saya TK dulu, saya di TK tapi ada tempat penitipan anak di Sisteran juga. Nah, dari saya kecil itu saya sudah melihat ada kebiasaan. Kalau menurut saya itu sangat kayak seorang suster itu sungguh panutan mengenai lambang kesucian buat saya. Ada rutinitas berdoa pagi sampai pokoknya ada rutinitas doa pagi di jam-jam tertentu. Nah, dan bagi saya itu sejak kecil yang TK di swasta Katolik dan juga ketika pulang dititipkan di penitipan susteran itu bagi saya mungkin pemandangan yang agak baru ya, karena masih anak kecil dan juga melihat rutinitas suster yang juga berpakaiannya sangat tertib bagi saya. Itu sih, Rama. Oke, jadi dari pakaian para suster ya, dan tentu pelayanan para suster di tempat penitipan anak. Waktu itu ada anak bernama Regina Nernere ya. Setelah ketemu suster dan mungkin nanti ketemu ya di kampus, pandangannya Regina terhadap suster sebagai sosok yang suci berubah nggak sih, Regina? Masih sih, Rama. Kalau bagi saya, ya, seorang suster ya pasti ada jam-jam tertentu rutinitas kayak berdoa di kapel, dan kemudian ketika saya dewasa pun ketika misalnya ada suster di satu prodi, misalnya itu ketika kerja kelompok saya jadi lebih agak hati-hati dalam berkata-kata. Jadi harus kayak saya mungkin orang awam, jadi harus menjaga kata-kata yang lebih sopan dibandingkan berkomunikasi dengan teman yang lainnya. Oke, terima kasih Mbak Regina. Sekarang Mbak Regina cari teman kamu yang BK. Ya, kenalan. Siapa? Yang BK. Ya. Masih ada beberapa yang belum menulis identitasnya. Bagus Ivan, Benedikta Vitalita. Ya, silakan menulis di belakangnya ya. Kalian dari prodi mana? Alexandra Givela juga. Silakan dituliskan dari prodi mana. Ya. Bagus Ivan, Benedikta Vitalita, dan yang lain-lain ya. Maria Justisia, silahkan di rename juga. Michael B, di rename. Monica Krinanti. Ya, biar nanti kita bisa saling menyapa lintas prodi ya, sehingga temenannya tambah gegara teologi moral ya. Siapa tahu nanti kalau sudah ketemu di kampus ya, dolannya tidak hanya di sekitar BK saja ya, atau di sekitar PBI aja ya, tapi lintas
prodi ya. Siapa tahu bisa makan bareng. Nraktir ya. Kalau pas dapat kiriman uang agak banyak dari orang tua. Oke, Mbak Regina, udah ketemu? Ya, silahkan. Saya pilih Clara Arseli dari BK. Oke, boleh disebut lagi namanya? Clara Arseli. Oke, Clara Arseli. Ya, Mbak Clara, kamu terciduk ya. Oke, Mbak Clara. Kayaknya pertanyaan tadi udah cukup ya. Jadi saya mau mulai pertanyaan baru ya. Nah, pertanyaan saya simpel sih, Clara ya. Hari ini kita selain omong tentang orang-orang suci ya, kita juga mau menurut Clara, orang suci macam apa sih yang kita butuhkan untuk zaman kita sekarang ini? Zaman now itu butuh orang suci yang modelnya kayak apa sih, Mbak Clara? Apakah orang yang good looking dan santun seperti saya ini? Atau seperti para suster dan bruder? Atau gimana sih Mbak Clara? Kalau dunia kita sekarang ini ya butuh orang suci kayak apa sih? Karena kan kita tidak hanya pengen jadi orang baik ya, tapi kita juga dipanggil menuju kesucian. Tapi orang suci kayak apa ya yang dibutuhkan zaman ini menurut Mbak Clara? Ya, kalau menurut saya, ini suara saya kedengaran kan, Romo? Kedengaran dong, jelas. Kalau menurut saya tuh mungkin orang suci yang zaman sekarang tuh yang kita butuhin tuh yang mampu membawa kita tuh menuju ke arah yang lebih baik kan, karena kita melihat zaman sekarang ya pasti kan kita mudah tergoda dengan satu hal yang mungkin mengarah ke negatif gitu kan, Romo. Nah itu jadinya mungkin kita membutuhkan seseorang yang mampu mengajak kita, mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Begitu. Susah nggak sih Mbak Clara menemukan sosok seperti itu di BK misalnya ya? Orang-orang yang meskipun sebaya, tapi kayaknya bisa memberikan guide ya untuk Clara, mungkin juga untuk teman-teman Clara. Atau Clara merasa kayaknya harus dicari yang agak tuaan deh, Romo. Yang sebaya kayaknya kita punya masalah yang kurang lebih sama ya. Gimana Mbak Clara, menurut pengalaman kamu? Kalau saya sih cenderung ke yang mungkin yang agak lebih tua gitu ya, Romo. Jadi sudah berpengalaman juga. Kalau sebaya mungkin ya apa yang tadi yang dikatakan Romo itu benar. Oke, jadi ini ya, nanti teman-teman meskipun istilah ini lumayan belibet ya di lidah, tapi bolehlah saya sebut ya. Sekarang ini kita hidup di era yang orang menyebutnya sebagai post-truth ya. Tadi Clara udah bilang, bedain yang benar sama yang jelek ya. Kadang-kadang yang jelas-jelas ya ini baik dan yang lain itu jelek aja, kadang-kadang masih salah pilih ya. Apalagi kalau yang baik itu mungkin dianggap relatif ya. Kita pandang baik, tetapi orang kayak gitu dipandang baik ya. Nah, mungkin itu yang bisa menggambarkan sedikit tentang era post-truth ya. Era di mana kita sekarang ini. Oke, Mbak Clara, terima kasih atas. Sekarang cari yang dari PPI dong. Oke, baik Romo. Bentar ya Romo. Ya, cari yang cowok juga boleh ya. Karena BK kan banyak yang kayaknya ini prodi cewek ya, kayak saya di kampus 5 itu pendidikan keagamaan Katolik itu banyak banget ceweknya ya. Saya skripsi aja bimbing berapa ya, 11 anak ya, cuman 1 cowoknya ya, makhluk langka di prodi saya. Ya, sambil menunggu Mbak Clara untuk pilih-pilih, kayaknya orang itu bisa membantu saya deh untuk memberi guide ya, karena kayaknya saya belum bisa
menggait diri saya sendiri. Jadi saya butuh orang kayak gitu di dunia ini ya. Dan seperti dikatakan dalam novel atau buku harian ya sebenarnya, nanti kita cerita tentang hari ini. Di dunia kita sudah banyak orang baik, tapi kita butuh lebih banyak lagi. Ya. Nah, apalagi kalau ditambah ya, kita lebih butuh banyak lagi orang-orang suci pada zaman ini. Udah ketemu Mbak Clara? Sejarah, wow. Oke, atau butuh 1 jam untuk memilih? Jangan ya, ini bukan jodoh ya. Jadi cepat saja. Oke, Mbak Clara, silakan. Bagus Ivan, Romo. Oke, Bagus Ivan, PBI. Romo. Yuk, kameranya dinyalain dong, Bagus. Biar kita bisa melihat seperti apakah Mas Bagus Ivan. Maaf ya. Mas, sebelumnya saya pakai HP, nggak pakai laptop. Ya. Laptopnya ketinggalan di Jogja. Oke, laptopnya ketinggalan di Jogja. Iya. Laptop gede loh. Yuk, Bagus. Kalau kamu diminta, kita sedang ngobrolin ya tentang orang suci yang dibutuhkan oleh dunia ini. Menurut Bagus, orang suci seperti apa sih, Gus? Yang dibutuhkan mungkin untuk kalian, orang-orang muda pada zaman ini, sosok kayak apa sih yang kamu harapkan? Kalau bagi saya sosok yang bisa membawa pengaruh bagi masyarakat sekitarnya, yang pengaruh seperti memberitahukan bagaimana sih yang benar dan yang salah itu. Oke. Kalau ini Bagus bisa memberi satu sosok gitu yang menurut kamu apa ya kehadiran orang itu di dunia kita sekarang ini atau di Indonesia lah ya. Kita kalau di Instagram ya kita mesti kayaknya wajib follow deh orang itu ya. Karena kata-kata beliau, tindakan beliau itu inspiratif banget sih. Itu yang biasanya kita follow ya, kecuali dengan agak mengabaikan teman-teman sebaya kita ya. Kita biasanya punya orang-orang yang kayaknya jadi panutan lah dalam bahasa yang lebih sehari-hari. Punya nggak? Bagus. Nggak ada yang mau. Yang masih hidup gitu? Belum ada? Bagus? Atau Belum. sudah meninggal? Nggak apa-apa deh. Ya. Oh itu sih, dulu Romo di gereja namanya Romo Daris. Oke. Itu kayak apa ya? Ya contoh bisa mengarahkan kayak misal OMK-nya itu digerakkan gitu mau, jadi bisa jadi aktif semua OMK-nya gitu, kayak diberi kegiatan gitulah. Oke, seperti itu ya. Yang menyapa kalian dan bahkan memberi guidance ya untuk kalian. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar sih ya. Sebentar, saya coba mudah-mudahan tidak salah pencet PowerPoint ya. Teman-teman, kita akan coba lihat kira-kira dunia kita membutuhkan orang suci seperti apa ya. Nah, saya tidak akan mengajar tentang karakteristik orang-orang suci pada zaman ini ya. Tetapi saya akan mempekerjakan kalian ya, yaitu menyimpulkan untuk setiap karakteristik orang suci, saya akan menampilkan sebuah lagu atau sebuah film pendek dan saya minta kalian menyimpulkannya. Nah, dari teks yang saya bagikan, kita diundang untuk jangan takut pada kekudusan. Jangan takut untuk menjadi orang suci. Lalu kekudusan itu kayak apa sih? Bukannya orang itu tanpa dosa ya. Kalau gitu kayaknya kita semua mundur ya. Jadi orang suci ya. Tetapi bahwa betapapun kita itu punya kelemahan dalam hidup kita, dan ini nanti yang akan kita olah ya dalam teologi moral, ada rahmat Allah yang ketemu dengan kelemahan kita. Dan itu yang memungkinkan kita ya untuk on the way pada holiness ya. Kita menuju step by step ya kepada kesucian. Nah,
Sekarang kita akan mulai dengan karakteristik yang pertama. Nah, nanti bagus. Silahkan nunjuk salah satu temanmu untuk merangkum. Orang suci, karakteristik yang pertama apa dari film ini? Ini film lumayan baru yang saya cari-cari di YouTube-nya. Mungkin ini juga pengalaman sebagian dari kita, sebagian dari keluarga kita, bahwa keluarga kita tidak baik-baik saja. Kesucian itu senantiasa dikonfrontasikan dengan persoalan betul hidup yang sangat biasa. Seorang ibu muda dengan anak kecil yang tiba-tiba ditinggalkan oleh suaminya karena kematian. Kira-kira apa ya karakteristik pertama dari kesucian? Bagusnya film itu bermain dengan rona muka ya. Itu udah bicara banyak. Tanpa harus banyak omong. Itu bahasa animasi itu keren ya. Dua wajah yang kontras masuk rumah yang sama. Nanti tentu teman-teman BK ya boleh menggunakan video ini untuk kelas-kelas yang lain ya. Ini biasa ya. Surat itu seringkali isinya tagihan yang harus dibayar, terutama pada akhir bulan ya. Kesucian tidak kita hidupi di luar persoalan-persoalan hidup. Tapi kesucian kita hidupi di tengah-tengah kehidupan yang seringkali berat, berbeban, banyak peristiwa sedih, duka cita, bahkan.
filmnya sudah selesai, teman-teman. Bagus, Ivan. Kamu mau menunjuk siapa? Temanmu dari BK untuk menjawab pertanyaan saya. Karakteristik pertama, kesucian yang dibutuhkan orang pada zaman ini apa ya? Silakan Bagus milih salah satu teman dari BK. Silakan Bagus. Ardian. Franciscus Saverius Ardian. Oke. Franciscus Saverius Tarsisius Ardian. Ardian. FX Ardian. BK. Silakan Ardian. Ya, saya coba bantu untuk ya. Ardian. Kira-kira setelah nonton film ini apa ya, Ardian? Karakteristik orang suci yang dibutuhkan pada zaman ini. Yang saya lihat dari film tersebut, dari tokoh utamanya yang saya lihat anak kecil tersebut ya Romo. Itu karakteristiknya penghibur Romo. Menghibur, ya. Penghibur. Penghibur ya. Menurut kamu dunia sekarang ini apa memang butuh penghibur? Kalau Ardian melihat ya, dunia sekeliling kamu ya, nggak usah jauh-jauh, sehingga kata penghibur itu muncul seketika ya melihat anak itu. Iya Romo, menurut saya itu perlu untuk di kehidupan kita. Oke, dunia kita seperti apa sih sehingga butuh penghibur? Kalau boleh kita artikulasikan ya, apakah dunia yang apa ya, sedih, murung, duka cita? Menurut saya dunia kita itu kan banyak orang yang sedang mengalami masalah, tapi masalah masing-masing gitu Romo. Jadi kita sebagai manusia juga harus saling menolong. Contohnya itu menghibur gitu, saling menghibur dan menguatkan. Iya, meskipun kita itu mungkin banyak dari kita ya fans Liverpool ya, yang motonya itu "You'll never walk alone" ya. Tapi dalam hidup sehari-hari banyak ya ternyata kita yang walk alone ya ketika lagi ada masalah. Sehingga Ardian butuh banget sih apa sosok penghibur yang ditunjukkan oleh anak kecil tadi. Yuk sekarang Ardian kamu nunjuk anak PBI. Gantian ya. Boleh pilih siapapun pokoknya PBI ya. Ada Ave, ada Francisca Fortunata, ada siapa lagi ya? Banyak kok yang dari PBI ya, Laura, Maria Indah, Maria Justitia, Maria, Melania Desmita Atika, Michael B, Natalia, Ola, PBI juga, dan yang lain-lain. Regina tadi sudah ya. Ya, mau kenalan? Pengen dengar suara yang mana? Ardian? Teresia Feby Amanda. Oke, Mbak Teresia Feby Amanda. Silahkan Mbak Teresia Feby Amanda. Kameranya dinyalakan Mbak Teresia. Ya, oke Mbak Teresia Feby Amanda. Terima kasih sudah menjawab panggilannya Ardian. Nah, kamu setuju dengan yang disebut Ardian atau kamu pengen nambah juga Mbak Teresia? Ya, kita tunggu. Tiba-tiba Mbak Teresia mematung. Saudara-saudari. Mbak Tere, apakah kamu mendengar suara saya? Ya. Oke, sambil nunggu Mbak Tere, Ardian boleh nyebut satu lagi deh ya.
untuk ya, substitute. Sambil nunggu Mbak Tere kembali bergerak ya, tiba-tiba jadi patung ya. Mudah-mudahan tidak karena mendapat pertanyaan ya. Yuk, Ardian. Saya milih AV PBI Romo. Oke, Mbak AV PBI. Ya Romo, halo. Nggak apa-apa ya, AV ya, jadi sub ya. Romo, nggak apa-apa. Oke, kalau lihat film animasi tadi, kata apa yang langsung muncul dalam benaknya Mbak AV PBI? Yang kayaknya dunia kita butuh deh sesuatu yang dimiliki oleh entah ibunya atau oleh anaknya atau oleh bapaknya ya. Ya Romo. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Romo? Terdengar jelas. Baik. Terima kasih Romo atas waktunya dan Kak Ardian yang sudah memilih. Jadi pertama saya setuju dengan tanggapan Kak Ardian tentang yang dilihat dari sisi film itu, yaitu anak cewek tadi, bahwa kita di dunia sekarang ini butuh penghibur, sesosok penghibur. Sebenarnya di sini sesosok penghibur untuk bagi saya penghibur yang dimana bisa memberikan rasa aman, nyaman di saat saya sedang jatuh, atau maksudnya di saat saya sedang membutuhkan pertolongan seperti itu. Kemudian penghibur itu sendiri juga menjadi obat bagi saya di saat ketika saya sedang sakit dan hanya ada satu obat yang manjur seperti itu Romo. Kemudian di sisi lain saya juga melihat dari ibu tersebut bahwa ibu tersebut memiliki sifat taat akan jalan Tuhan. Mungkin seperti lagu sekolah minggu yang kalau ikut jalan Tuhan kita harus ikut jalan kecil seperti itu, jalan yang maksudnya kayak yang sempit gitu. Itu sebenarnya Romo bermaksud seperti apa ya? Tuhan meningkatkan rasa ketergantungan kita terhadap Tuhan, terhadap penghibur kita. Seperti itu. Makanya saya lihat di film itu bahwa hanya anak kecil tersebut yang bisa menghibur ibunya, yang bisa menolong ibunya. Walaupun mungkin anaknya tidak bisa membantu secara finansial. Hanya saja dengan dukungan atau sosok anak tersebut yang menjadi kekuatan bagi ibu tersebut, maka saya melihat dari ibu anak itu yang taat akan jalan Tuhan. Jadi dia tetap mengikuti jalan tersebut walaupun dia merasa kesusahan atau kesulitan dalam hidupnya. Seperti itu Romo, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ave ya. Nah, kalau di PBI istilahnya adalah consolation ya. Jadi itu console ya untuk memberikan penghiburan dan terutama kalau kita pernah ada di profesi mungkin terkait dengan medis ya, termasuk spiritual. Nanti teman-teman di VK ya. Selalu ada tegangan ya. Mana sih yang penting? To cure atau to care. Nah, apakah panggilan sebagai konselor itu to cure atau lebih-lebih to care ya? Karena kita nanti akan berhadapan dengan kadang-kadang tragedi ya. Orang yang ingin kita sembuhkan ternyata secara medis ya atau secara konseling, secara psikis ya mungkin tidak bisa kita selamatkan ya. Maka salah satu ini ya, nanti teman-teman kalau misalnya membaca Ajahn Brahm ya, beliau menyampaikan seorang spiritual Buddha, panggilan kita itu adalah to care, lebih-lebih ya daripada to cure. Ya. Karena to care itu nggak pernah ada yang mubasir ya. Kalau kita terobsesi pada to cure, kadang-kadang orang yang kita temani, orang yang kita kedampingi tidak bisa disembuhkan secara medis ya. Tetapi perhatian itu jauh lebih besar ya. Terima kasih Mbak Ave ya. Kita akan buka mystery box-nya ya. Karakteristik yang pertama apa ya? Nah, kita coba lihat ya. Nah, sebentar. Ketekunan, kesabaran, kelemah lembutan ya. Jadi saya kira benar semua yang menjawab,
terutama kesabaran ya, ketika persoalan hidup kita seringkali butuh waktu yang panjang. Dan ini yang dikatakan dalam dokumen tentang tema karakteristik yang pertama, mereka yang menaruh kepercayaan kepada Allah dapat juga setia kepada sesama. Dan ini saya kira bahasa yang lebih kontemporer ya, dari mengasihi Allah, mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Allah dapat juga mengasihi sesama ya. Nah, sekarang kita tebak-tebakan yang kedua. Karakteristik orang suci pada zaman ini apa ya? Nah, saya mengambil salah satu adegannya, Ernest Prakasa, seorang komika. Apa ya kira-kira? Mbak Ave nanti jadi, pilih ini ibu-ibu salah di sini satu pasti pernah dari ngomong gini, BK ya. Kan, misalnya anaknya nyari bakat ke ketemu, terus makanya cari pakai mata. Ya kan? Jangan pakai mulut. Ini standar ibu-ibu banget. Kayak udah ada textbooknya dari Sabang sampai Merauke. Ibu-ibu pasti ngomong gini. Gua seumur hidup nggak pernah ngomong kayak gitu. Sekalipun karena gua nggak pernah. Istri gua kadang-kadang ngomong gitu. Gua nggak pernah. Suatu hari gua lagi nyari handphone. Mama nggak ketemu. Mana sih? Han, handphone aku mana sih Han? Tiba-tiba ketemu di meja ketutupan tas. Tuh gue ambil anak gue. Makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Ini anak mau jadi gelandangan apa gimana sih? Gue padahal nggak pernah ngomong gitu ke dia, dia gituin gue gitu. Unpredictable hal yang keluar dari mulutnya, pertanyaan-pertanyaan yang gue nggak bisa jawabnya gitu. Suatu hari kita lagi di rumah nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia nanya gini sama gue, "Papa, semut itu bisa duduk nggak ya?" Gimana jawabnya coba? Lu biasa lihat semut jalan kan? Bener gak? Semut tuh biasanya jalan kan? Jarang berhenti, apalagi ngaso gitu, nongkrong gitu sama teman-temannya. Capek ya bro? Aduh. Gak ada. Jalan mulu. Terus anak gue nanya gitu, gue jawab apa nih? Bingung gue jawabnya. Tapi ya gue berusaha lah. Gue berusaha. Minimal target gue adalah, at least kalau dia lagi nggak ada gue, dia lagi pergi sama orang, paling nggak malu-maluin lah kelakuannya. Itu aja targetnya sederhana. Paling nggak kalau dia lagi nggak sama gue, paling nggak kelakuannya nggak malu-maluin. Misalnya gue ajarin dia cara berdoa. Biar nggak malu-maluin aja, tiba-tiba diajak sama temennya, sama orang tuanya. Terus mereka berdoa, mereka mau makan, mereka berdoa dulu. Terus jangan-jangan ntar anak gue kalau nggak gue ajarin berdoa, dia nanya gitu, "Kalian pada ngapain?" Ini anak komunis dari mana sih nih? Gue nggak mau dia, pokoknya gue nggak usah muluk-muluk jadi orang tua. Pokoknya kalau dia lagi nggak ada gue, nggak ada bini gue, jangan malu-malu. Makanya gue ajarin berdoa, gue ajarin konsep ketuhanan. Mungkin lu menyepelekan, tapi anak umur 4-5 tahun mereka udah bisa paham konsep ketuhanan. Percaya sama gue. Bahwa ada makhluk yang derajatnya lebih tinggi dari manusia, mereka bisa paham. Yang sulit untuk dipahami adalah konsep agama. Beda agama dengan Tuhan ya. Bahwa ada lebih dari satu agama, itu susah gue ngajarin. Jadi kalau lagi di Bandung, di rumah mertua gue, Sky ini suka main sama tetangga sebelah rumah. Namanya Mumut. Imut banget namanya. Mumut ini Muslim dan mereka suka main bareng. Tetangga sebelah rumahnya mertua gue. Suatu hari, saat kita lagi liburan di Bandung, Sky bilang gini sama gue, "Pak, aku mau ke rumah Mumut ya. Assalamualaikum." Han, anak kita mualaf, kamu tahu nggak? Oke, ya. Nah, sekarang kita pengen tanya. Mbak Ave, kamu mau milih siapa? Teman kamu dari BK, BK ya, Pak. Ya.
Saya pengen pilih Patricia Foni kalau nggak salah tadi namanya. Oke, Patricia Foni. Are you here with us? Patricia Foni, PK. Halo, Patricia. Ya, Romo. Ya, oke, Patricia. Nyalakan kameramu sehingga saya bisa lihat Mbak Patricia. Ya. Pertanyaannya buat Patricia adalah karakteristik kedua dari kesucian pada zaman now apa ya? Kalau kita lihat dari videonya Ernest Prakasa tadi. Bentar, Romo. Sinyalnya jelek ya. Oh ya, bisa sudah. Minta tolong diulangin. Pertanyaannya adalah karakteristik kedua dari kesucian yang dibutuhkan orang zaman ini adalah apa, Mbak Patricia? Kejujuran, Romo. Kejujuran. Mengapa kejujuran penting banget sih, Mbak Patricia? Karena zaman sekarang banyak orang baik tapi tidak jujur. Oke, baik tapi nggak jujur. Contohnya apa sih, Mbak? Kok ada orang baik tapi nggak jujur? Kepentingan pribadi, Romo. Oke, jadi ada kepentingan yang tersembunyi. Yuk, sekarang Mbak Patricia menyapa temannya di PBI. Salah satu. Jadi menurut Mbak Patricia, yang menjadi karakteristik orang suci zaman ini adalah jujur. Karena banyak orang yang punya motif tersembunyi. Temenan aja with benefits, ya. Friends with benefits. Jadi temenan itu lihat untung ruginya dulu ya. Kalau untung tak ambil, kalau rugi ngapain temenan sama orang itu ya. Ya, yuk Mbak Foni, Patricia, kamu mau milih siapa teman kamu dari PBI? Michael B. PBI, Romo. Oke, Michael B. PBI. Yuk, Michael. Halo, Romo. Yuk, Michael. Nah, tadi teman kamu, Patricia, setelah lihat videonya Ernest, kejujuran deh. Wah, kamu disebut lagi ya? Kamu lari sekali saya ya? lagi. Oh, itu kalian rame-rame, makanya saya juga. Loh, kayaknya wajahnya tadi udah tak lihat ya. Yuk, Michael. Kalau dari video tadi, menurut kamu apa sih yang karakteristik kedua dari kesucian yang kayaknya dunia kita butuh banget sih? Kalau tadi karena kecilnya kan karena dia jadi penghibur juga, dia benar-benar ikhlas. Ikhlas. Karena apa ya? Kalau berdasarkan pengalaman saya tuh, kebanyakan orang di circle saya, kok bukan circle sih, pertemanan saya yang kenal itu kayak kebanyakan orang melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang, tapi kan kamu kan dulu udah pernah aku bantuin, harusnya balik dulu dong. Tapi kan kayak nggak ikhlas gitu loh. Jadi hitung-hitungan banget ya, Michael. Ya, betul. Ya. Udah nemu nggak sih, Michael, kamu seseorang yang nggak pernah hitungan ya dalam bahasa Jawa ya? So far saya baru nemu satu orang. Iya. Sip ya, sekurang-kurangnya sudah nemu satu orang. Mudah-mudahan tambah ya, Michael ya. Neo bagaimana Neo? Amin. Oke, terima kasih Michael ya. Nah, apa karakteristik kedua dari kesucian yang dibutuhkan zaman ini? Jawabannya adalah sukacita dan humor. Maka menarik sekali ya teman-teman kalau kita melihat fenomena ini ya, macam-macam ini ya, ajang humor ya, juga melihat fenomena para komika. Ternyata memang dunia kita ini barangkali penuh duka cita ya, kehilangan sense of humor. Jadi menjadi suci sekarang ini, orang suci yang tidak punya rasa humor bukan orang suci. Dan orang yang terlalu serius ya, kehilangan rasa humor bukan tanda kesucian. Nah,
kasih persaudaraan melipat gandakan kemampuan kita untuk bersukacita karena memampukan kita bersukacita dalam kebaikan orang lain. Ya, jadi seperti Michael tadi, meskipun baru menemukan satu orang yang tidak perhitungan dalam persahabatan, ya, tapi nyari satu aja, kalau bisa ketemu itu sudah sesuatu, ya. Oke, lanjut ketiga. Yang ketiga apa ya? Ini videonya. Saya kebetulan suka nonton ice skating, ya, dan kebetulan Mbak Kim Yuna ini favorit saya. Termasuk saya suka cari video-videonya. Nah, silahkan teman-teman nebak yang ketiga apa ya? Setelah tadi ada kesabaran, ada ketekunan. Kalau yang ketiga memiliki rasa humor, ada rasa humor, ya. Kedua, yang ini apa ya kira-kira ya? Nanti Michael silahkan menunjuk salah satu mahasiswa atau mahasiswi BK untuk menebak kira-kira karakteristik yang ketiga apa ya? Kalau melihat Kim Yuna menari di atas es, lemah gemulai, artistik, anggun, gemulai, apa ya kira-kira? Silakan teman-teman mencoba melihat para penonton ini terpesona karena apa ya dari ice skater ini. Kita nggak akan bicara sangat banyak karakteristiknya, cuma 5 aja ya. Biar gampang diingat ya. Dunia kita butuh karakteristik-karakteristik kesucian ini. Apa yang dilihat oleh para penonton sehingga pada akhir tepuk tangannya sedemikian meriah? Oke, kita tanya. Mas Michael mau menunjuk siapa? Mas Michael PBI? Oke, karena tidak ada respon, saya ke Christina Widowati aja ya, yang kameranya udah nyala. Ini kira-kira apa ya, Sus?
karakteristik ketiga kok nggak jelas ya. Kok susah ditebak kelihatannya ya. Kalau Suster lihat video ini, kira-kira kata apa sih yang langsung muncul dalam benak Suster? Baik, terima kasih Romo. Dari video tadi yang saya lihat itu adalah keunikan lalu kemudian keseimbangan dari tarian tadi itu sungguh bagus kayak gitu Romo. Jadi saya sendiri merasa bahwa kesucian itu dimiliki setiap pribadi yang unik, lalu kemudian keseimbangan dalam kehidupan sehariannya juga seimbang dengan apa yang ditindaki kayak gitu Romo. Terima kasih Romo. Oke ya, Paus Fransiskus juga omong tentang hal ini ya. Kita mulai aja dari sosok yang juga ada di LMS ya, yaitu Carlo Acutis. Dia menyatakan kita semua lahir orisinal, tapi kebanyakan dari kita meninggal sebagai fotokopian ya, seperti fotokopian Mas Yusuf ya di Merican yang legend itu ya. Kebanyakan dari kita itu meninggal sebagai fotokopian. Dan Paus Fransiskus menambahkan, bahkan ketika kita mau menjadi orang suci, kita tidak boleh meniru orang itu. Kita perlu menemukan sesuatu yang unik ya, sehingga kita tidak menjadi tiruan ya. Nah, nanti para suster, bruder, frater, termasuk saya ya, yang punya sosok idola tadi sudah disebut ya, Fransiskus Assisi atau para pendiri yang lain, Ignatius Loyola ya. Pada saat yang bersamaan kita menteladan, pada saat yang bersamaan kita menemukan sesuatu yang unik ya, sehingga kesucian itu bukan tiruan ya. Oke, Suster, mau nyari siapa Suster dari PBI untuk kita ajak ngobrol? Yang sampai saat ini belum kita ajak ngobrol? Maria Indah dari PBI mungkin Romo. Oke, Maria Indah dari PBI. Silakan Mbak Maria Indah. Ya, Mbak Maria Indah, kalau melihat video tadi, apa yang muncul dalam benakmu, Mbak Maria Indah? Baik Romo. Dari video tadi saya melihat mungkin karakteristik orang suci yang dibutuhkan saat ini tuh orang sucinya yang enak dilihat dan punya energi positif, Romo. Oke, ada good looking segala ya? Maksudnya enak dilihat tuh kan good looking. Tapi mungkin dari penampilan atau maksudnya bukan penampilan fisik, ya, tapi performance keseluruhan. Ya. Nah, antara bagaimana komunikasi dengan orang lain, itu kan pasti akan memberikan energi positif gitu ya Romo. Jadi mungkin yang dibutuhkan orang suci zaman sekarang tuh yang bisa membuat orang lain itu kagum dan ingin selalu ada di dekat orang tersebut gitu Romo. Iya, kalau kamu sendiri udah menemukan belum sih sosok yang punya energi positif gitu, yang kamu bisa banyak belajar ya, terutama kalimu sebagai orang muda gitu. Kalau di Indonesia udah nemu nggak sih sosok-sosok tertentu yang buat kamu orang-orang ini punya energi positif banget ya? Mungkin nggak tahu ini bisa disebut orang suci atau enggak, cuma mungkin dari paroki saya, Romo, dari paroki Purbalingga itu ada seorang frater yang menurut saya itu sangat memiliki energi positif yang bisa menginfluence atau mempengaruhi anak-anak muda di paroki saya, Romo. Jadi kan udah punya selera humor seperti yang sudah disebutkan tadi, terus juga memiliki energi positif, terus orangnya juga dalam berkomunikasi itu enak, itu yang membuat menurut saya itu sangat dibutuhkan zaman sekarang sih Romo, untuk mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang juga, seperti itu Romo. Oke, good looking nggak sih fraternya? Ya, standar Romo. Standar ya. Ya rata-rata yang jadi Romo itu lumayan standar-standar aja wajahnya ya. Nggak sampai good looking ya. Apa ya, standar aja udah bagus ya. Jadi yang ketiga adalah betul yang tadi udah disampaikan, ada apa ya, gairah hidup tertentu ya yang memberi energi positif, dan pada momen-momen tertentu kita juga menemukan orang itu punya keberanian ya. Bisa jadi nanti keberanian moral juga, berani omong sesuatu yang tidak populer,
Maka di sini dorongan untuk mewartakan Injil dan meninggalkan suatu jejak di dunia. Jadi orang yang kehadirannya di dunia itu punya meninggalkan jejak ya. Dan tidak meninggalkan sampah di dunia ya, tapi meninggalkan footprint yang positif. Terima kasih sudah. Dan kadang-kadang susahnya adalah kita suka main di tempat yang aman ya. Apakah itu individualisme atau spiritualisme, hidup dalam dunia yang sempit, kecanduan, kemapanan, dogmatisme, nostalgia, pesimisme, perlindungan di balik hukum dan aturan, itu adalah comfort zone kita ya. Sehingga hidup kita itu menjadi tidak punya gairah lagi ya. Oke, yang keempat. Mudah-mudahan kita waktunya cukup ya. Mungkin nanti yang terakhir, nanti kalian lihat aja ya videonya nanti saya bagikan PPT-nya. Tapi kita ambil yang keempat. Apa ya? Ini dari iklan sebuah HP. Seriesnya ada episode 1 sampai 6 ya, teman-teman. Cuman kayaknya yang paling bagus yang episode 6. Jadi saya ambil yang terakhir aja ya. Semua sketch sudah ada di map ini. Untuk selanjutnya bisa Pak Pedro pelajari dulu. Iya. Oke. Terima kasih, Bi. Saya permisi dulu. Iya. Nanti saudari kita yang terakhir dari PBI, pilih teman dari BK ya untuk menebak yang keempat ini apa ya? Jadi teman yang dia punya sebelumnya adalah suka main sepatu roda. Dan mereka entah karena sesuatu pokoknya nggak ketemu agak lama ya. Dan kayaknya putus ya. Tapi tiba-tiba ketemu di Bali. Ya ampun, Fer, aku benar-benar nggak nyangka loh kita bisa ketemu di sini. Hei, malah bengong. Sorry, Ki. Kamu ngapain di Bali? Ada kerjaan. Kamu? Aku sih ada maraton gitu sih untuk charity event. Apa ya? Tapi aku keempat. Bisa ketemu sama kamu lagi. Aku juga senang. Kerjaan kamu di sini udah selesai? Udah. Kamu mau jalan-jalan ya? Anggap aja ini liburan mendadak. Pernah nggak sih kalian Kayaknya ditanya mau jalan-jalan? Mau jalan bareng? Sorry, aku lupa. Ternyata aku ada sketch saya yang harus aku review. Oke. Aku terlalu excited aja sih pas tiba-tiba ketemu kamu di sini. Ya, jadi menurut aku ya sayang aja sih kalau momennya berlalu begitu aja. Apa ya kira-kira yang keempat ini? Mudah-mudahan pilihan filmnya nggak salah ya, teman-teman ya. Apa ya? Masih mikir-mikir. Terakhir ketemu, aku pergi gitu aja. Nggak apa-apa. Aku cuma ngerasa belum siap aja sih. Kayak waktu terlalu cepat aja gitu. Itu udah lama. Tadi juga udah lewat. Terus, kamu kemana aja setahun? Ngapain aja? Sibuk belajar, merenung,
Merenung. Sok tua. Udah mendingan kita cheers dulu. Gue belum tinggal di sini ya, Fer. Senang banget rasanya. Nungguin langit jadi gelap. Nungguin sunset. Iya. Kamu lihat ya? Atau video aku di sini. Touch of the lips, shimmering your eyes. Hope I can keep. Okay. Ya, video lama. Oke, kamu tahu apa yang aku Ya. Wah, tebak-tebakan ini. Siapa Mbak yang kamu pilih dari BK? Mungkin saya akan pilih Andri Anggunpah. Oke, Andri Anggunpah. Ya, wah ini challenge-nya besar ya, Andri. Oke, yuk kira-kira apa yang bisa kamu tangkap, Andri? Susah nggak sih nebak yang keempat ini? Agak susah, Romo. Memang itu bagian kamu ya. Yang susah-susah. Yuk, apa kira-kira? Oke, dari saya mengamati dari alur kisah mereka itu kan dari dua pertemanan yang lama terpisah, lalu bertemu kembali, lalu di situ mereka menghabiskan waktu bersama. Nah, di situ saya karakteristik orang Kudus yang saya lihat dari situ yang pertama keakraban dan komunikasi. Nah, di mana ya kayaknya di dalam dunia yang semakin maju ini untuk menemukan waktu yang seperti itu, misalkan untuk akrab bersama itu orang sangat susah dan kadang harus dihiasi dengan bumbu-bumbu, misalkan tadi teman dengan harus keuntungan dan sebagainya seperti itu. Oke, ya berakhir dengan ajakan ya. Iya. New York mau ikut, Kapadokia mau ikut, atau kota-kota lain ya, silakan ditambahkan sendiri ya. Bruder sering nggak sih nolak orang yang ngajak apa ya, jalan atau makan atau dolan, atau sering menerima deh? Sering menolak, Romo. Oke, sering menolak ya? Iya, karena apa ya? Karena kadang tidak bisa ikut karena kan bertabrakan dengan waktu di biar. Oke, wah so sad ya, sedih sekali ya. Perasaan saya di kampus 5 sebagai Romo SY dolan aja tuh dengan anak-anak ya. Yuk, bahkan saya suka ngajak-ngajak ya. Oke, saya kira yang sudah disampaikan Bruder tepat ya. Karakteristik yang keempat adalah, mari kita buka mystery box-nya. Senantiasa dalam kebersamaan atau dalam komunitas ya. Nah, ini kesucian adalah perjalanan komunitas, dilakukan berdua-dua ya. Mungkin Bruder lebih merasakannya dengan anggota tarekat ya. Pokoknya kalau ada tabrakan acara, mereka yang dimenangkan ya. Jadi teman-teman dari BK dan PBI jangan baper ya. Kalau Bruder bilang no ya. Padahal mau diajak dinner, mau diajak jalan, mau diajak nonton ya. Kesucian yang keempat adalah dalam kebersamaan dengan yang lain. Nah, yang terakhir kita akan lari saja ya. Nanti teman-teman boleh lihat, ini filmnya lumayan panjang, 10 menit.
Maka kita skip filmnya, kita langsung ke poinnya ya. Nanti kalian boleh nonton filmnya ya setelah saya bagi. Yang terakhir adalah dalam doa yang terus-menerus. Jadi tidak hanya sesekali ya, tetapi orang yang kudus adalah seorang pendoa. Maka salah satu yang diajukan sebagai pertanyaan oleh Paus Fransiskus, terutama buat kita yang ada dalam journey ya, untuk menjadi orang-orang suci pada zaman ini, adakah saat-saat Anda menempatkan diri Anda di hadirat-Nya dalam keheningan tinggal bersamanya tanpa terburu-buru? Ya, nanti para suster, bruder, ya yang ditarekat ya, kadang-kadang berdoa itu menjadi masalah sebagai mahasiswa ya, karena nugas ya, ada diskusi kelompok ya, ada pertemuan ya, himka ya, himpunan mahasiswa prodi ya, dan yang lain-lain ya. Apakah Anda membiarkan api Allah mengobarkan hati Anda? Oke, rekan-rekan, itu adalah 5 karakteristik dari kesucian yang dipandang oleh Paus Fransiskus relevan untuk zaman ini ya. Kalau kita bisa menghidupi 2 aja, kayaknya kita nggak jauh dari kesucian deh. Oke, teman-teman, dengan demikian kita berakhir perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan juga buat Anda yang tebak-tebakan dengan saya pada sore hari ini. Ternyata susah juga ya tebak-tebakannya ya. Dan sebelum kalian menebak dengan penuh susah payah ya, saya yang susah payah nyari videonya juga ya. Mana video yang cocok ya untuk masing-masing karakteristik kesucian. Setelah ini saya akan mengirimkan hasil percakapan kita dalam bentuk yang lebih audio ya, karena lebih cepat dikirim. Nanti setelah ini saya permak dikit ya PPT-nya biar ada gambarnya, tidak ada yang hitam gitu ya, tapi ada gambarnya. Akan saya kirim juga ya, jadi kalian tidak perlu mencatat ya, nanti bisa dapat PPT-nya. Oke, terima kasih semuanya dan sampai ketemu minggu depan teman-teman dengan tema yang baru yang ada di LMS ya. Lalu pesan saya adalah teman-teman, kalau saya tidak memberi tugas pada kalian, meskipun LMS memberi tugas, nggak usah dikerjain ya. Ya, jadi pokoknya tunggu saya ya. Apakah ada pekerjaan yang harus dikirimkan dan macam-macam. Karena masing-masing dosen di teologi moral dan filsafat moral punya kebebasan ya untuk mengcustomize mata kuliahnya ya. Jadi meskipun masternya mungkin ada tugas suruh nonton film, misalnya Ignacio ya, tapi di kelas kita memilih film yang lain ya. Jadi pokoknya kalau tidak ada instruksi tugas, dibaca aja materinya ya, tidak perlu dikerjain tugas-tugasnya ya. Nah, baru kalau saya ini perlu dikerjain, nah kalian baru ngerjain ya. Nah, mudah-mudahan nggak bingung, gimana sih Romo ya, nggak konsisten ya. Itu materi yang buat bukan saya, teman-teman ya, itu yang membuat tim ya. Dan kita pengen ya materinya kurang lebih menyatu ya untuk masing-masing kelas. Gitu teman-teman penjelasan dari saya. Mudah-mudahan tidak galvok ya, tidak gagal fokus ya. Tidak juga bingung ya, ada tugas tapi nggak dikumpulin ya. Gitu ya teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Kita akan mengikuti tema yang ditawarkan ya. Cuma nanti presentasinya akan saya buat mudah-mudahan lebih relatable ya dengan hidup kalian. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Romo, selamat sore. Terima kasih Romo. Selamat istirahat teman-teman. Dan kalau ada yang ngajak makan, ngajak jalan, ngajak shopping ya, jangan cepat-cepat ditolak ya. Siapa tahu ya, seperti dalam Key to Happiness ya. Orang itu menjadi kunci untuk kebahagiaanku ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye.